mengalirkan air hujan ke sungai utama hingga ke danau atau laut. Das dibatasi secara alami oleh punggung bukit atau pegunungan. Fungsi utamanya meliputi pengelolaan air alami, ekosistem, serta mitigasi banjir dan kekeringan. Klasifikasi daerah aliran sungai adalah pengelompokan das berdasarkan kondisi ekosistemnya untuk menentukan prioritas pengelola, pemulihan atau pertahanan daya dukung lingkungan. Kriteria utama mencakup kondisi lahan, kualitas, kuantitas air, sosial ekonomi, investasi, dan tata ruang. Berdasarkan tingkat pemulihannya, das dibagi menjadi das yang dipulihkan, kritis, dan das yang dipertahankan. Klasifikasi berdasarkan kondisi lahan tingkat kekritisan. Ini adalah klasifikasi paling umum yang dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Das sehat atau dipulihkan, kondisi tutupan vegetasi baik, erosi rendah, dan tata air terjaga. Das kritis atau sangat kritis ditandai dengan tutupan vegetasi minim, erosi tinggi, seditanisme tinggi, dan fluktuasi debit air yang ekstrim, banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau. Klasifikasi berdasarkan karakteristik fisik atau bentuk. Pertama, das gemuk atau bentuk radial atau kapas, memiliki anak sungai yang bermuara di satu titik, berpotensi menimbulkan luapan banjir yang besar di bagian hilir karena air dari berbagai anak sungai mencapai titik yang sama dalam waktu hampir bersamaan. Kedua, das kurus atau bentuk paralel atau bulu burung, bentuknya memanjang dan sempit. Banjir yang dihasilkan biasanya tidak separah das gemuk karena air mengalir tidak bersamaan. Klasifikasi berdasarkan bagian aliran das hulu. Wilayah konservasi dicirikan dengan kemiringan curam, tutupan hutan, dan berfungsi sebagai penyimpanan air. Das tengah, wilayah transisi sering digunakan untuk aktivitas ekonomi dan permukiman. Das hilir, wilayah pemanfaatan tempat bermuaranya sungai ke laut dan atau danau. Ciri atau karakteristik. Karakteristik utamanya meliputi aspek fisik, luas, bentuk, kemiringan, lereng, geologi, tanah, vegetasi, dan hidrologi yang terbagi dalam 3 bagian, hulu, tengah, dan hilir. 1. Das bagian hulu, area konservasi. Topografi terletak di daerah pegunungan atau dataran tinggi dengan kemiringan lereng curam. Aliran sungai, arus deras, arus tidak teratur, dan banyak jeram atau air terjun. Erosi dan sedimentasi. Erosi vertikal tinggi, erosi dasar sungai. Daripada erosi tepi membawa material kasar batu besar. Vegetasi, umumnya tutupan hutan, berfungsi sebagai daerah tangkapan air konservasi. Yang kedua, das bagian tengah atau area transisi. Topografi relatif landai dibandingkan hulu. Aliran sungai, aliran lebih lambat dan tidak sederas di hulu. Ketiga, fungsi sering digunakan untuk pemanfaatan air seperti waduk, prasarana, pengairan, dan permukiman. Yang ketiga, das bagian hilir atau bawah. Topografinya berada di daratan rendah, landai, dan dekat muara. 2. Aliran sungai, lambat dan berkelok-kelok atau meander. 3. Proses, didominasi pengendapan atau sedimentasi dan erosi horizontal atau tepi sungai. 4. Bentuk, terdapat delta sungai, dataran banjir, dan bentuk sungai melebar. Persebaran das Indonesia memiliki sekitar 42.210 daerah aliran sungai yang tersebar di seluruh pulau dengan 108 diantaranya ditetapkan sebagai das prioritas dalam rencana pengelolaan das terpadu.
untuk dikelola khusus. Persebaran das dibagi berdasarkan fungsi, yaitu hulu konservasi, tengah permanfaatan, dan hilir permanfaatan atau tampungan. Dengan 118 das saat ini dalam kondisi kritis.